Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lis Rahaini dari program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu, Bapak Gana Mahendra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai siklus akuntansi dan jurnal umum. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi meliputi proses panjang terkait aktivitas keuangan di perusahaan, diawali oleh pencatatan transaksi dan analisis, hingga penyusunan jurnal penutup sebagai tanda persiapan aktivitas periode akuntansi berikutnya. Di sini siklus akuntansi ada 11 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Langkah pertama dalam siklus akuntansi adalah mengidentifikasi transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Tidak semua transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Yang kedua, analisis transaksi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Untuk memudahkan Anda, dapat menggunakan persamaan matematis aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang selanjutnya, pencatatan transaksi pada jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtut di buku jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam satu periode akuntansi. Terdapat dua macam jenis jurnal. Yang pertama jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dikenal dengan istilah jurnal saja. Jurnal ini digunakan untuk transaksi dimasukkan ke dalam satu rekening yang debit dan satu rekening yang dikredit. Sedangkan jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisien pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Contohnya seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan lainnya. Posting buku besar. Langkah selanjutnya yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Berikutnya penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo sangat mudah. Cukup memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Berikutnya, tahapan penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan ini, Anda hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang besar yang ada di buku besar yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang atau balance. Penyusunan laporan keuangan. Tahapan laporan keuangan yang disusun seperti yang pertama laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, dan yang keempat laporan arus kas. Tahapan selanjutnya yaitu penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, akuntan harus membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau rekening laba rugi. Caranya adalah dengan mengenolkan atau membuat nihil rekening terkait. Dan yang terakhir yaitu penyusunan neraca saldo setelah penutupan atau opsional. Pada langkah ini, akuntan menyusun
neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya memuat saldo rekening-rekening permanen saja. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar. Satu lagi, yaitu penyusunan jurnal pembalik atau opsional. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi-transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka tahap terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode berikutnya. Berikutnya, jurnal umum. Dalam siklus akuntansi, jurnal umum adalah tahap pencatatan pertama. Jurnal umum juga sering disebut sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan menurut urutan tanggal dan dimasukkan ke dalam akun debit dan kredit. Untuk membuat jurnal umum, kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam persamaan dasar dan siklus akuntansi. Contoh jurnal umum, tetap saja ketentuan persamaan dasar akuntansi perlu diterapkan. Karena tidak heran jika ada beberapa orang yang terutama tidak memiliki ilmu akuntansi akan merasa kesulitan untuk membuat jurnal umum. Pengertian jurnal umum sendiri yaitu adalah tempat untuk mencatat semua transaksi keuangan perusahaan pada periode tertentu secara sistematis. Untuk membuat jurnal umum, kita harus memahami mengenai saldo normal masing-masing akun. Dalam akuntansi, ada 5 akun yang perlu kita ketahui posisi saldo normalnya. Tahapan membuat jurnal umum. Yang pertama, pahami persamaan akuntansi. Yang kedua, kumpulkan bukti transaksi. Yang ketiga, pencatatan jurnal umum. Pada saat memahami persamaan dasar akuntansi, yang harus kita lakukan yaitu memahami tentang rumus aset sama dengan utang ditambah modal, yang kemudian diperluas menjadi aset sama dengan utang tambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban. Berikut ini saya lampirkan contoh jurnal umum. Baik, demikian ilmu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.